ma yashuqqul ikhtirazu anhu ufiyan, apa saja yang sulit dihindari, apa saja yang sulit dijaga, maka agama bilang dimaafkan. Najis-najis yang sulit kita hindari, maka pastikan najis itu dimaafkan. Pertama, najis yang dimaafin adalah darah tumbila. Siapa orang yang sholat di bajunya ada darah tumbila, kutu, nyamuk lah, itu sholatnya sah. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yu'fa an dami nahwi burghusin mimma la nafsa lahu sa'ilatun kaba'udin wa qamlin la an jildihi. Wa yu'fa, dan dimaafkan daripada darah seumpama tumbila, dari hewan yang tidak ada darah baginya yang mengalir, kaba'udin, seperti nyamuk, wa qamlin, dan apa yang di pala tuh, kutu, la anjildihi, tidak dimaafkan daripada kulitnya tumbila dan seumpamanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini sesungguhnya berbicara tentang sholat. Sebab sholat itu biar gampang kayak pesawat terbang, enggak boleh langsung terbang tanpa ada perangkatnya yang jelas. Kalau main terbang-terbang aja belum rapih perangkatnya, bisa nyungsep. Orang sholat, main sholat aja belum rapi perangkatnya, maka sholatnya bisa nyungsep. Maka perlu syarat-syarat sholat. Di antara syaratnya, orang sholat itu kudu suci daripada najis yang tidak dimaafkan, baik badannya, pakaiannya, maupun tempat sholatnya. Badan, tempat sholat, pakaian kudu suci dari najis. Najisnya yang tidak dimaafkan. Oleh karena itu, berbicara najis, saudara, kita harus tahu terlebih dahulu najis ini bisa jatuh pertama ama air, dua bukan air. Bukan air tuh pakaian, badan, tempat sholat.
karena urusannya dengan sholat. Nah, karena itu saudara, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa najis itu ada 4 macam. Najis ini ada 4 macam. Ada najis yang tidak dimaafkan, baik pada air maupun pada pakaian, ya termasuk badan. Jadi ada kategori najis yang ama pakaian, ama air kagak dimaafin, yakni airnya jadi najis, pakaiannya jadi najis. Model mana? Udah kelewat tuh uraiannya. Kencing, gitu. Itu di air kena kencing tuh najis, pakaian kena kencing najis. Tuh air kagak boleh buat wudu, tuh pakaian kagak boleh dibawa sholat. Itu satu. Kedua, ada najis yang dimaafkan, baik pada air maupun pada pakaian. Di air dimaafin, pakaian juga dimaafin. Seperti mana yang model begitu? Seperti najis yang kagak kelihatan mata, normal. Kayak tinja yang ada di kaki laler. Laler habis injek tinja orang, kira-kira kakinya ada najisnya enggak kira-kira? Ya ada lah. Ada, masuk di air, tuh airnya enggak najis, masalahnya enggak kelihatan. Kalau pakai lab, ya bisa saja ada bakterinya. Kita enggak usah pakai lab, hukum yang zahir saja. Begitu. Begitu juga laler habis injek tinja orang mencelok di baju kita, kita pakai sholat. Enggak usah ribet-ribet nih, laler yang mencelok ini habis dari got bukan ya, ente puyeng kalau begitu. Ente enggak usah bikin susah diri. Agama bilang dimaafin, enggak apa-apa. Ketiga, ada najis yang dimaafin pada air, ada najis yang dimaafkan pada air, tidak pada pakaian. Urusan wudu dimaklumi, urusan pakaian buat sholat kagak. Seperti mana? Seperti bangkai binatang yang darahnya enggak ngalir. Bangkai binatang yang darahnya kagak ngalir kalau dibelah. Contoh semut. Itu kita punya teh manis, dimasuki semut, mati. Lah semut itu kalau mati namanya bangkai. Tapi kategorinya nih semut bangkai yang darahnya enggak ngalir. Tuh teh manis yang ada semutnya dimaafin. Buang aja semutnya,
minum teh manisnya. Enggak apa-apa, sebab dimaafin. Tapi kalau ada semut mati di kantong baju kita, bawa sholat, maka sholat kita tidak sah, sebab ada bangkai binatang yang najis. Enggak sah sholat kita. Kayak begitu. Kalau handphone, sholat ngantongin handphone, ya nggak apa-apa kalau nggak najis mah handphone. Nggak usah pakai pura-pura ditaruh di depan. Kita juga tahu HP cross. Nggak usah taruh di depan. Ntar hilang aja, nyalain Allah. Begitu, nih Allah gue lagi sholat diambil, selalu kantongin. Ini masalahnya, ini kan handphone. Baju lu juga barang dunia, copot aja baju, sarung, celana, sempak copot. Wih, ya nggak begitu juga kita dalam ibadah. Ada najis yang dimaafin sama air, tidak dimaafin ya buat urusan sholat yang disebut pakaian, tempat segala macam. Keempat, ada najis yang dimaafin pada pakaian, tidak pada air. Tuh, ama air enggak, tapi ama pakaian dimaafin. Seperti darah bisul, bisulan, moncrot lagi sujud di pantat, enggak disengaja, enggak diteken-teken. Tahu bisul enggak? Tahu. Tuh orang kalau bisulan, yang saya dapat dari orang-orang tua dulu, pertanda mau kaya. Kalau orang bisulan tuh tanda mau kaya. Makanya anaknya dibilang begitu, lagi meringis-meringis, aduh mau kaya. Dia takut kalau nangis enggak jadi kaya. Maka dia takut kagak jadi. Dia kagak nanya sama emaknya, "Mak, kalau bisulan tuh mau kaya apa?" Emaknya jawab, "Iya kaya bisul lah. Masa kaya duit?" Gitu. Sebab bisul ini beranak. Kalau bisulan mau kaya. Kaya apa? Iya kaya bisul. Karena bisul mau beranak. Kita udah girang aja. Meletus kita sholat, ada darahnya dikit. Ntar panjangnya nih kita bedah, gak apa-apa. Tapi kalau di air tuh darah dikit aja jadi najis. Oleh karena itu saudara, bila kita telah tahu najis itu macam-macam di agama ini, ada beberapa najis yang dimaafin oleh agama terkait kita sholat. Meski di kita ada najisnya, tapi agama bilang sah. Begitu. Untuk apa demikian? Untuk memudahkan umat di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saudara, Al-Quran telah gariskan prinsip mendasar agama kita yang mulia ini. Apa itu? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki kemudahan buat Anda manusia, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Islam ini agama yang murah, tapi bukan murahan. Agama yang enak, yang sangat mengenakan. Allah jelaskan juga dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan pada agama ini kesulitan buat Anda. Maka ada beberapa najis yang mana bila menimpa, menyentuh badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, oleh agama kemudian dimaafin. Rumusannya, najis yang dimaafin ini di dalam kaidah fikih pada kitab Al-Ashbah wan Nazair itu dijelaskan, ma yashuqqul ikhtirazu anhu ufiyan, apa saja yang sulit dihindari, apa saja yang sulit dijaga, ama kita emang gak bisa ini, maka agama bilang ya udah dimaafkan. Najis-najis yang sulit kita hindari, maka pastikan najis itu dimaafkan. Apa artinya najis itu dimaafkan? Siapa orang yang sholat di badannya ada najis yang dimaafin, atau pakaiannya, atau tempat sholatnya, maka sholat yang dikerjakan itu hukumnya sah. Lalu pertanyaannya, mana najis-najis yang dimaafin? Ini beberapa hari ke depan kajian kita ini akan menerangkan najis-najis yang dimaafin oleh agama. Banyak sekali. Satu, wa yu'fa andami nahwi burghusin mimma la nafsalahu sa'ilatun kaba'udin wa qamlin la anjildihi. Pertama, najis yang dimaafin adalah darah tumbila. Tumbila itu apa ya? Bangsat ya, bangsat. Suka kita nyebut sama anak kita, sama temen, bangsat lu. Itu bahasa nggak bagus. Bangsat itu binatang kecil, tapi gigitnya nyakitin, begitu. Maka menjadi sebuah istilah. Orang marah kalau orang nyakitin nama dia, dia kata bangsat lu. Bener-bener anaknya jadi bangsat. Bukan rupanya, sifatnya kecil, musingin nama orang tua. Itu gara-gara doa orang tua yang manjur di mata Allah. Maka kalau doain anak mah yang bagus-bagus, kayak Syekh Abdurrahman As-Sudaisi, Imam Masjidil Haram, kecilnya bengalnya minta ampun, megelin nama ibunya, kecilnya. Boleh buka itu riwayat hidupnya. Tapi ibunya itu kalau anaknya megelin disuruh nggak ngerjain, ibunya selalu nyumpahinnya bukan kayak kita, bangsat lu, tapi saya sumpahin lu biar jadi imam Masjidil Haram.
begitu mulu kalau pegel ibunya, maka maju. Begitu. Sebagaimana doa kita juga maju. Anak kita megelin, emang hasil dari doa kita yang ngatain bangsat lu. Ada nggak yang ngomong begitu tuh orang tua? Kagak ada, alhamdulillah. Yang pertama, darah binatang yang darahnya tidak ngalir. Binatang yang darahnya enggak ngalir, kemudian darah itu nempel di baju kita, darah tumbila, darah bangsat. Yang bagus namanya tumbila, jangan bangsat. Darah tumbila kena baju kita, itu dimaafin, sholatnya sah. Siapa orang yang sholat di bajunya ada darah tumbila, darah kutu, begitu, dimaafin. Pokoknya hewan apa aja yang darahnya nggak mengalir, nyamuk lah, apa aja, itu sholatnya sah. Sebab darah seumpama tumbila, yakni hewan yang darahnya nggak mengalir, tuh darahnya dimaafin. Sebab dia pribadinya nggak ada darah. Darah itu hasil gigit orang, maka darah itu dimaafkan. Kita nggak boleh nyelah amat tumbilanya. Bahasa Arabnya burghus. Burghus itu diambil dari kata-kata birrun ghausun. Birrun itu artinya baik, ghausun itu nolong. Ini hewan baik dan nolong. Kita kata bangsa, itu jahat. Di dalam hadis yang sahih, Imam Baihaqi riwayatkan di dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Tabarani juga riwayatkan di dalam kitab Sunannya. Imam Ahmad bin Hanbal riwayatkan di dalam kitabnya Al-Musnad. Imam Al-Bazzar juga riwayatkan di dalam kitab Al-Musnadnya, Musnadul Bazzar namanya. Termasuk Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufradnya. Dulu ada seorang sahabat nyela-nyela bangsat, nyela-nyela tumbila, burghus dicela. Ini kurang ngajar ini binatang. Kata Nabi bilang, la tasubbal burghusa. Anda jangan celak-celak tumbila, jangan. Enggak boleh. Limada ya Rasulullah? Kenapa? Fa innahu ayqadha nabiyan minal anbiya'i li salatil fajr. Sebab tumbila itu ngebangunin seorang nabi di antara nabi-nabinya Allah untuk sholat subuh. Jadi kalau mau subuh dia gigit. Gitu. Maksudnya udahlah jangan tidur mulu, sholat subuh. Maka namanya birrun wa ghaus. Baik nolong. Dia baik. Gigit itu maknanya bangun sholat subuh.
maka namanya burghus. Kata penyair Arab, la tastamil burghusa, jangan anda celak-celak burghus. Inna ismahu, sesungguhnya namanya tumbila, birrun wa ghausun, dzaka idza tadri, namanya baik, nolongin kalau anda tahu. Kalau tahu, nolonginnya di mana? Fabirruhu masudamin fasidin, baiknya itu dia ngambilin darah-darah kotor yang diambil sama dia dari tubuh manusia, tuh darah kotor yang menyebabkan penyakit, bisa kolesterol, bisa macam-macam, hipertensi, macam-macam menimbulkan. Digigit sama dia maksudnya biar sehat. Nolonginnya, bangunin orang untuk sholat subuh, bagus. Itu burghus. Jadi yang pertama, darah yang dimaafkan ketika kita sholat adalah baju kita ada darah tumbila ini dimaafin, darah kutu dimaafin. Mana kutu makan lagi di pala, dia nggak apa-apa gitu, palanya banyak kutunya begitu. Cuman saudara, darah tumbila ini dimaafin oleh agama tidak mutlak, ada syarat-syaratnya. Ada 3 persyaratan dimaafkan darahnya nih, binatang yang darahnya enggak mengalir. Yang pertama, penyebab dimaafin karena memang kita nggak bisa jaga, ya kan? Kenapa dimaafin? Syaratnya dimaafin itu yang pertama, bukan kerjaan kita, bukan ulah kita. Tapi kalau ulah kita mah, ini lagi sholat ada nyamuk mati, iya kagak sah sholatnya karena ulah kita gitu. Bangsat doang begitu, oh namanya bangsat, begitu orang kata, bukan ulah kita. Kalau ulah kita, ada orang bunuh tumbila lalu kemudian darahan, kalau banyak tidak dimaafin, kalau dikit dimaafin. Kalau dikit, sebab ulah sendiri. Yang kedua, dimaafkan daripada darah tumbila ini bila tidak bercampur dengan najis lain atau benda lain. Tidak bercampur keringat kita, begitu. Tidak bercampur darah mimisan, tidak bercampur darah gusi. Kalau bercampur dengan darah lain, najis lain, maka tidak ada kata maaf, tetap hukumnya sholatnya tidak sah. Yang ketiga, bukan pada pakaian yang dibutuhin. Tapi
Kalau di pakaian yang dibutuhin kita ada darah bangsa tuh, dimaafin. Mana yang gak dibutuhin? Di sejadah kita, kan kita nggak mesti harus pakai sejadah. Atau di jubah kita, kan nggak mesti harus pakai jubah. Kayak sorban begini namanya enggak dibutuhin oleh kita. Kalau baju begini sama sholat kita butuh, itu dimaafin. Tapi kalau di luar pakaian yang dibutuhin enggak dimaafin. Ini 3 daripada syarat-syaratnya. Seperti ada orang sholat di sejadah yang ada darah tumbilanya, dia sholat di situ, maka dilihat. Kalau dikit maafin, kalau banyak tidak. Itu begitu. 3 syarat ini untuk dimaafin daripada darah tumbilah. La anjildihi, tidak dimaafin kalau kulitnya. Ada kulit tumbila, kulit nyamuk, kulit kutu di baju kita atau di badan kita, maka ini kagak dimaafin. Sebab yang dimaafin cuman darah, kulitnya tidak. Kulitnya. Sebab kalau udah ngomong bangkai, hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Di air lain cerita. Kalau di air, ini urusan di sholat. Kalau di air mau tadi semut tuh mati, di teh manis masih boleh diminum. Tapi ini urusan sholat. Kulitnya enggak dimaafin. Ada semut mati di baju kita, buang. Enggak boleh kita sholat ada semut mati di badan kita, ada bangkai. Kenapa sampai dibedakan? Kalau air sulit untuk dijaga. Masih kita kerja harus lihatin teh manis mulu, kalau kerja ya kan takut masuk semut. Tapi kalau sholat kan jarang, nggak seperti kita di air. Maka sehingga agama bedakan antara air sama pakaian. Sehingga la anjildihi, tidak dimaafin. Maknanya siapa orang sholat di bajunya ada kulit tumbila, kulit nyamuk, kulit kutu, maka pastikan sholat dia tidak sah, sama dengan dia belum sholat. Udah batal aja kalau dia mau tahu mau tidak tahu. Tuh begitu. Ini yang mu'tamad di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kalau nyari-nyari pendapat masih ada. Imam Al-Qafal, ulama besar madhab Syafi'i, beliau mengikut dalam pandangan madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Tapi Imam Qafal madhab Syafi'i, kata beliau, yo dimaafin dah kulitnya. Kata ulama, silahkan kita ikut Imam Qafal. Kalau sholat ada nyamuknya mati, bangkainya kulitnya, ada kulit tumbila, udah kadongan sholat, ikut Imam Qafal aja. Sebab kata Imam Qafal dimaafin, tapi dhaif dalam madhab, sehingga perkara dhaif itu tidak boleh buat fatwa, tapi buat pengamalan diri sendiri boleh.
gitu. Boleh. Itu begitu. Tudai. Yang muktamad tidak. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaafin cuman darah tumbilah, darah kutu, darah nyamuk dengan 3 syarat tadi. Tapi kulitnya tidak. Kulitnya tidak. Kenapa darah ini dimaafin? Rumusannya li'usril ihtiras. Sulit kita menjaga-jaga diri. Lemari kita, baju ya banyak hitam-hitam airnya. Ini kok jadi hitam? Ada tumbila. Kok kulit kita hitam? Emang hitam dari lahir. Yang itu mah. Ini baju ini, baju. Begitu. Iya, itu bukan tumbila itu. Jadi kalau ada darah tumbila dimaafin. Tapi kalau kulitnya tidak dimaafin. Ini kita akan mengurai tentang najis urusan pada solat. Supaya kita solat ini rapi. Benar, entar udah tahu urusan najis yang dimaafin, yang tidak dimaafin. Entar kita bakalan sholat karena perangkatnya udah rapi. Kita nggak bisa main sholat aja. Kalau ada najisnya bagaimana? Begitu, kan sama aja belum sholat. Kalau darah selain tumbila ya udah kelewat. Najis, begitu kan, darah-darah banyak tuh najis. Dalam hadis yang sahih Imamul Bukhari riwayatkan, Imam Muslim riwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Bila haid datang jangan salat, wong ada darah itu najis. Wa idza adbarat faghtasili. Kalau udah berhenti ya Anda mandi, waghsili, cuci pakaian yang kena darah haid, wasolli fihi, udah bersih sholat. Sebab darah haid najis. Singkatnya kajian malam ini, darah yang dimaafin banyak. Urutan pertama, 1, wa yu'fa an dami nahwi burghus. 1, dimaafkan darah tumbila dan semacamnya dari kategori hewan yang darahnya tidak mengalir bila dibelah. Tapi tidak dimaafin kulitnya. Segitu aja dah. Jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin daripada